Pemirsa, kampung miliarder kembali hadir kali ini di dua dusun di Takalar, Sulawesi Selatan. Warga yang menerima pembayaran lahan pembangunan bendungan itu langsung membelanjakan uangnya untuk membeli kendaraan baru. Warga Takalar, Sulawesi Selatan ini tengah menikmati kendaraan anyarnya. Bagaimana tidak, Helina baru saja menerima pembayaran lahan untuk pembangunan bendungan Pamukulu. Helina mendapatkan lebih dari 1 miliar rupiah dari pembayaran lahan miliknya. Ia pun langsung membeli kendaraan. Helina juga ketumpahan rejeki. Ia mendapatkan lebih dari 1 miliar rupiah dari pembayaran lahan miliknya. Ia pun langsung membeli kendaraan. Motor Berapa unit? 2, 2 unit. Apalagi tuh? mobil 1. Mobil 1 ya. 444 orang di Desa Kalekomara menerima pembayaran lahan dengan total 107 miliar rupiah. Rata-rata mendapatkan ratusan juta, namun ada yang mendapat pembayaran lahan hingga 5 miliar rupiah. Ada beberapa orang yang menerima miliaran. Kalau ratusan itu mungkin lebih banyak yang menerima ratusan juta, antara 100 sampai 900 itu ada ratusan orang mungkin yang menerima. Yang di bawah 100 itu sangat sedikit yang. Badan Pertanahan Kabupaten Takalar menyebut dibutuhkan 583 hektar tanah untuk membangun bendungan Pamukulu. Kini mereka telah membebaskan 369 hektar dan sisanya dalam proses persidangan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bersama kami salah satu warga Takalar yang menerima pembayaran lahan pembangunan bendungan, ada Pak Jamaris Taka. Selamat sore Pak Jamaris. Selamat sore Pak. Baik, Pak Jamaris sebagai salah satu penerima pembayaran lahan ini, hasil pembayarannya dipergunakan untuk apa Pak? Boleh diceritakan? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya salah satu penerima ganti rugi di Bendungan Pamukulu. Salah satu kegiatan yang kami peruntukkan untuk uang tersebut adalah pertama menyediakan untuk membeli lahan baru. Kemudian yang kedua membeli tempat untuk penyediaan lahan baru tersebut untuk dibangunkan rumah. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan tabungan buat anak-anak kami semua untuk masa depan mereka. Dan yang ketiga membeli kebutuhan keluarga, yaitu berupa kendaraan, karena kami kalau naik motor sudah tidak cukup. Alhamdulillah ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki itu kami pergunakan sebagian untuk membeli kendaraan seperti mobil dan motor. Baik, Pak Jamaris, mohon maaf kalau boleh saya tahu berapa lahan milik Pak Jamaris dan berapa penggantiannya Pak? Kalau untuk sementara baru 3 petak ya, kurang lebih 1 hektar. Kemudian ganti ruginya itu sekitar 1,1 M. 1,1 miliar rupiah untuk lahan 1 hektar ya Pak Jamaris? Kurang lebih 1 hektar ya, hampir 2 hektar. Baik, kalau tetangga-tetangga Bapak rata-rata membeli apa sih Pak? Kalau pada saat itu kami di kampung Kalekomara terkadang tidak menyadari, cuman dalam bulan suci Ramadan ini mungkin Lailatul Qadar turun di kampung kami ya. Karena ada sebagian warga yang mengatakan, warga di luar desa kami mengatakan bahwasanya Kalekomar sekarang hujan besi. Hujan besi artinya mereka membeli alat transportasi seperti motor. Ada rumah yang 1 rumah karena 3 anaknya beli 3 motor. Kemudian beli mobil, termasuk saya alhamdulillah beli kendaraan untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan untuk mengajar di sekolah. Baik, Pak Jamaris, bagi warga yang ada di sana, tadi Anda mengatakan Anda juga membeli rumah ya Pak ya?
kemudian kendaraan dan lain sebagainya. Warga di sana rata-rata apakah sudah bisa mengendarai mobil atau motor sebelum membelinya, Pak? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah bisa mengendarai mobil, Pak ya. Pak, kalau boleh tahu tetangga Bapak ini lahannya yang diganti rugi juga berapa, Pak, luasnya? Apakah rata-rata sama dengan luas lahan Bapak? Rata-rata sih luas yang di desa warga yang dikena genangan kan tidak semuanya masuk, Pak. Seperti lahan saya, punyanya mertua saya, itu kalau lahan mertua saya tergenang semua, cuman ada yang masuk tahap ketiga pembayarannya. Yang kami terima sekarang kan tahap kedua. Tahap pertama kan ada yang sudah selesai, juga ada yang belum selesai. Baik, Pak Jamaris, jadi yang 1,1 miliar itu tahap kedua, belum termasuk yang tahap pertama dan tahap berikutnya, Pak? Kebetulan lahan yang kami dibayar kemarin itu semuanya masuk lahan tahap kedua, Bu. Oh. Yang tahap pertama sudah terbayarkan kemarin, tapi adapun yang menjadi istilahnya sengketa dengan tanahnya warga yang kemarin ada yang sengketa, itu masih dititip di pengadilan. Baik, jadi kalau untuk Pak Jamaris sendiri, mohon maaf Pak Jamaris, total itu mendapat berapa, Pak? Kalau untuk saya pribadi, bukan saya ya atas nama, tapi atas nama mertua saya 1.129.000.000 sekian. Saya lebihnya saya kurang tahu. Berapa Itu tetangga lebihnya. Bapak rata-rata mendapat lebih dari 1 miliar seperti Bapak atau bervariasi, Pak Jamaris? Bervariasi, Bu. Karena terkadang orang asli pribumi di sana kan banyak tanahnya. Yang otomatis banyak yang masuk genangan, ada yang mendapatkan sekitar 2M, 3M, bahkan sampai ada yang 4M. Kalau saya cuma sedikit, Bu. Baik, Pak Jamaris kan sebelumnya sempat ada desa miliarder juga di wilayah Tuban. Itu di mana pada saat warga mendapat pencairan langsung berduyun-duyun sales showroom-showroom mobil ini datang ke desa waktu itu. Apakah di desa Bapak juga seperti itu, Pak? Tidak jauh beda, Bu, seperti itu. Memang sudah banyak showroom yang datang ya, Pak ya? Sales yang datang ya? Iya. Sales apa saja Pak rata-rata yang menawarkan, Pak? Yang jelasnya ada dari Honda, Yamaha. Maksud saya mobil, perumahan atau apartemen yang datang, Pak? Iya. Semuanya? Tidak banyak, kayak BTN, kemudian sales mobil, motor, kemudian tempat-tempat properti, banyak yang datang. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamaris Taka yang telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, warga desa Natumika Toba, Sumatera Utara terlibat bentrok saat mempertahankan tanah adat. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.